Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman kita yang beliau mempertanyakan tentang hukum sombong ketika kita berpuasa. Yang mana sombong tersebut beliau contohkan dengan membeli baju ataupun membeli barang yang dipamer-pamerkan kepada orang yang tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Yang pertama, setiap hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya tentunya memiliki konsekuensi dan penempatan yang telah ditentukan. Kalau kita berbicara terkait masalah puasa, jika hal ini dikaitkan dengan batal atau tidaknya, maka kita akan menemukan bahwa yang membatalkan puasa yaitu setiap hal yang sifatnya benda yang masuk melalui tempat masuk yang menerus ke perut seperti hidung, mulut, kemudian masuk sampai perut walaupun itu barangnya sedikit. Kemudian ada pembatalan lain yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bahwa batal puasanya, namun yang batal itu adalah pahalanya. Seperti dibatalkan oleh bohong, dibatalkan oleh ribah, dibatalkan oleh namimah, dibatalkan oleh sumpah palsu. Kemudian ketika kita berbicara masalah kesombongan, nyata-nyatanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Allah sangat melarang kita berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena para alim ulama mengatakan sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas dipakai untuk kita makhluknya. Sehingga ketika kita ambil kesimpulan dari hasil pemaparan tersebut, sombong tidak membatalkan puasa. Namun hakikat dari pelaksanaan puasa itu akan sia-sia. Karena harapan pelaksanaan puasa adalah bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, la'allakum tattaqun. Sedangkan kesombongan itu sendiri bukanlah cerminan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam contoh yang ditanyakan lain, membeli barang yang barang tersebut berlebihan. Misalkan membeli mercon yang harganya fantastis. Tentu setiap barang boleh diperjualbelikan yang ada manfaatnya, namun kemanfaatan barang tersebut ada batasnya. Ada yang memang kemanfaatannya sedikit, lebih baik ditinggalkan. Adapun kaitan yang lain secara umum, kita harus menjauhi menzalimi orang lain, memberikan nuansa bising yang sebising-bisingnya misalkan, ataupun memberikan kesan sakit hati kepada orang yang tidak mampu membeli pakaian, kemudian kita memamerkannya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ittaqu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kalian semua dakwatal mazlum, atas doa orang yang kita zalimi. Zalimi dengan sikap kita, dolimi dengan lisan kita, dan lain sebagainya. Karena kata Rasul, fa innaha tuhmalu alal ghamam, sesungguhnya doa itu akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan awan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati wa jalali li ansurannaka walau ba'dahin. Kemudian doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Nah, yang kita takutkan ketika orang melihat kita dalam keadaan ia tersakiti, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang amat sangat kita takuti, sehingga doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan terjadi kepada kita? Tentunya kehancuran dan kerusakan akan menimpa kita dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, inilah yang dapat saya jawab. Jika jawaban saya kurang tepat, mohon maaf, dan ketika ada kesalahan saya juga kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.